Laki-laki memukul 2 kali. Menghancurkan lantai bank. Ikuti setiap langkah dengan hati-hati. Pergi melalui lubang di lantai. Yang ditemukan di atas adalah banyak sekali uang yang tersusun rapi dan teratur. Pria itu langsung jatuh cinta pada kehidupan. Bukan saat ini ia langsung melakukan video call dengan mantan istrinya. Membual bahwa nilai pribadinya telah mencapai 34 miliar dolar. Ketika melihat sekeliling penuh dengan uang tunai, dia mulai menyesalinya. Matanya tampak memancarkan cahaya. Karena itu baru 6 bulan yang lalu. Masih pekerja perbaikan listrik yang buruk. Dia mendengarkan orang tuanya. Sayang sekali meremehkan gaji bulanan 2008. Sama sekali tidak cukup untuk dibelanjakannya. Jadi dia menipunya untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja. Segera tidak senang. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah pergi ke luar negeri hanya membuang-buang uang? Setidaknya aku tidak lapar lagi. Silakan lihat lebih jauh. Seperti kata pepatah, masa-masa sulit akan menjadi manis nantinya. Kita harus mengatasi kesulitan yang ada di depan. Jangan hanya peduli pada keuntungan jangka pendek. Kita akan menjadi orang kaya berikutnya. Itu benar. Itu kamu. Kenapa tiba-tiba rasanya ingin makan kue? Saya berhasil ditipu untuk menyetujuinya bekerja di luar negeri. Hanya karena saya ingin memberi istri saya kehidupan yang lebih kaya. Rumah jerami tradisional itu digadaikan. Untuk mendapatkan uang untuk pergi ke luar negeri. Kapan hendak berangkat? Ia juga secara khusus mempercayakan istrinya kepada teman dekatnya untuk diurus. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi keputusan terburuk. Setelah hanya setengah bulan pergi ke luar negeri, sahabatku menyadari bahwa dia adalah gadis yang suka mencari uang. Jadi dia segera memberinya hadiah. Itu adalah kalung emas yang berkilauan. Menerima hadiah itu, dia langsung terkejut. Mulutnya mengatakan dia tidak mau. Namun, tangannya dengan cepat memasangkan kalung itu di lehernya. Lalu keduanya saling melirik. Tatap mata satu sama lain secara langsung. Tidak tahu saat ini, istri di rumah punya orang lain. Masih bekerja keras untuk menghasilkan uang. Hari itu dia mentransfer uang kembali kepada istrinya seperti hari-hari lainnya. Tanpa diduga, saya diingatkan oleh rekan senegaranya. Ayo kita periksa secepatnya. Saya mendengar istri ingin bercerai. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Jadi aku menelepon sahabatku. Tapi saya menelepon berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Baru saat itulah dia menyadari bahwa mereka berdua sedang mengalami masalah. Dia segera menaiki penerbangan paling awal. Namun, ketika dia menemukan seorang istri, dia berpura-pura tidak tahu dan berteriak keras di jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Melanggar orang-orang di jalan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pikir mereka melanggar perempuan. Jadi mereka melakukan pertempuran yang menyakitkan. Dan kejadian ini pun menyadarkannya bahwa tanpa uang kebahagiaan tidak bisa diraih. Karena ia memutuskan untuk merampok brankas bank. Terimalah untuk menukar seluruh masa depan Anda dengan balas dendam. Pertama dia berpura-pura pergi ke bank untuk menyetor uang. Ketika dia melihat di koridor bank, setiap orang memegang setumpuk uang tunai puluhan ribu dolar. Dia langsung mengungkapkan kekagumannya. Kemudian, segera pergi ke konter dan keluarkan semua aset di depan staf. 10 koin mengirim uang. Staf melihatnya hanya setor 10 koin. Ya Tuhan, mengapa menyimpan 10 dong di bank? Tapi pelanggan adalah raja. Karyawan harus mengikuti aturan penanganan prosedur penyetoran dan juga secara diam-diam mengamati lingkungan internal dan prosedur keamanan. Setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, carilah rumah tua yang disewakan 70 meter dari tepian sungai. Lalu tutupi seluruh ruang rumah dengan selimut menggunakan paku dan tali besi. Menggambar lingkaran dengan diameter 1 meter. Selanjutnya dia menyalakan TV dan memperbesar volume hingga maksimal. Gunakan suara TV yang keras untuk menutupi kebisingan. Selanjutnya dia mengambil bor dan mengebor secara melingkar di lantai. Mengebor seperti orang gila. Tujuan sebenarnya adalah menggali terowongan dari rumahnya ke bank. Ingin mencuri uang tunai senilai 34 miliar dolar di gudang. Kemudian, bawalah uang itu untuk mencari mantan istrimu untuk dihitung.
sudah selesai menggali siang dan malam. Selama 7 hari berturut-turut, terowongan itu terlalu gelap, sehingga sangat mempengaruhi kemajuan pekerjaan. Dan untungnya, dia dulunya bekerja sebagai tukang listrik. Jadi dia menemukan seutas kawat kecil. Gabungkan dengan bola lampu, lalu pasang bola lampu di ruang bawah tanah untuk penerangan. Khawatir bor listrik akan menarik perhatian tetangga, maka ia sengaja mendatangi pemilik rumah. Mengatakan, kamu tidak tahan dengan kebisingan pembangunan dermaga. Dengar ada suara batu pecah di sekitar sini. Aku tidak bisa istirahat. Aku ingin mengembalikan rumah. Aku akan mengurangi sewa 500 dong. 1000 ribu. Sekarang saya tahu, tuan tanah selalu menolak sewa karena kebisingan dari pelabuhan. Dia segera menyadari bahwa suara terowongannya sama sekali tidak terdeteksi oleh siapapun. Jadi dia segera menemukan 2 kabel. Ikat ke pengait, diperbaiki di atas pintu masuk terowongan. Gunakan derek untuk mengeluarkan tanah galian. Dia kemudian terus berpura-pura pergi ke bank untuk menyetor 10 koin. Karena saya sudah terlalu sering ke bank akhir-akhir ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia bisa mendekati satpam bank. Setelah itu, ia kerap menghabiskan waktu luangnya dengan mengobrol. Dan saya mengetahui dari satpam, bahwa brankas bank ada di sebelah kiri. Dan yang lebih penting, pengawas brankas tidak dijaga. Setelah mendengarkan, dia segera pulang ke rumah. Sing-singkan lengan baju Anda dan bekerja keras. Bersiaplah untuk misi besar, untuk mengingatkan diriku sendiri, bahwa dia harus membalas dendam pada mantan istrinya. Dia mengambil fotonya dan menempelkannya di terowongan, tepat di bawah rangsangan foto mantan istrinya. Menggali selama 3 bulan akhirnya berhasil. Gali jalan menuju brankas bank. Dia terus merangkak dengan hati-hati melalui lubang di lantai. Penemuan di atas menghasilkan banyak uang, membuatnya sangat bersemangat. Dia kemudian melakukan video call dengan mantan istrinya, membual banderol harganya hingga 34 miliar dolar. Saat melihat jumlahnya melalui ponsel, dia langsung merasa menyesal. Mata memancarkan cahaya. Cepat putus dengan pacarmu. Kemudian dia berbalik dan menyuruhku pergi membeli 20 karung beras. Siapa sangka, dia akan menyembunyikan uang di sana. Sembunyikan di dalam sekantong beras. Mendengarkanmu pasti tidak salah. Setelah mendengarkan, saya langsung mengerti bahwa dia masih menganggap uang sebagai kehidupan. Jadi dia berpura-pura memaafkan. Saya harus mengatakan Anda sangat pintar. Sambil memimpikannya masa depan menjadi wanita kaya. Lalu tiba-tiba telepon tidak dapat dihubungi lagi. Dia pikir dia sengaja membalas. Jadi dia menjadi bingung dan marah. Berita terkini memberikan informasi tentang perampok bank akan mendapat hadiah 20.000 dolar. Mendengar itu, dia segera pergi bersama pacarnya mencari FBI dan menyatakan dengan lantang, "Saya tahu siapa yang merampok bank. Saya hanya ingin meminta hadiah uang tunai 20.000 dolar. Benar sekali, dia yakin, hanya perlu dia untuk membantu polisi menangkap pencurinya. Pasti akan ada bonus." Setelah mendengarkan, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan kepada FBI video tersebut. Dan konten utama telah dikirim sebelumnya. Siapa sangka, setelah mengawasi FBI tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan berasumsi bahwa keduanya adalah kaki tangan. Tangkap keduanya. Sangat ketakutan, segera menyatakan kepada FBI bahwa dia dapat menemukannya, tetapi syaratnya adalah dia tidak akan dibawa ke penjara, dan tindakan ini persis dalam rencana orang yang pertama kali memberitahunya. Setelah menemukan uang tunai di bank, saya akan kembali untuk mengambil alatnya. Bersiaplah untuk mentransfer uang keluar. Siapa tahu dia pergi sebentar saja. Sampai kamu kembali, ditemukan bahwa lemari besi itu hilang sebagian. Tidak ada besi yang tersisa. Benar-benar bingung. Kemudian, dia menemukan sesuatu yang aneh di dalam terowongan. Dan obat ini, dia pernah melihatnya di tangan penjaga keamanan bank. Lalu dia ingat, hanya satpam yang sering datang ke rumahnya untuk mencarikannya keluar minum. Jadi dia menyimpulkan bahwa satpam telah menemukan terowongan yang dia gali, tetapi tetap berpura-pura tidak mengetahuinya. Diam-diam pantau dan ambil semua uang yang ada di gudang. Lalu dia keluar seperti kambing hitam. Namun kini situasinya tegang. Kesimpulannya, satpam tentu tidak berani memperlihatkan wajahnya.
Jadi dia memikirkan cara untuk secara sukarela mengungkapkan lokasinya agar dia bisa ditangkap oleh FBI. Dan ketika penjaga keamanan mendengar berita ini, dia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya dan mulai muncul membawa uang tunai. Saat ini, rencananya adalah masuk penjara. Kemudian, dia hanya butuh waktu sebulan untuk menggali terowongan untuk melarikan diri lagi. Mengetahui satpam bersembunyi di hotel tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas ke hotel dan bertanya di mana uang itu disembunyikan. Hasil sebenarnya adalah seperti yang dia pikirkan. Perlindungan ditemukan. Diam-diam menggali terowongan menuju gudang bank. Seharusnya berkoordinasi dengan manajemen, curi semuanya dan salahkan. Lalu dia membawa sejumlah uang tunai. Kembali ke rumah kecil di pedesaan. Berpikir bahwa dia telah diampuni. Dia tidak akan bercerai lagi. Tanpa mengetahui bahwa dia membunuh pacarnya. Kemudian, kedua orang itu mulai mentransfer uang ke dalam brankas. Tepat ketika saya sedang asyik menghitung uang di dalam. Diam-diam naik ke tanah. Lalu dia menarik tangga ke atas. Langsung mengunci istri rakus dengan uang tunai di ruang bawah tanah. Segera setelah itu dia menyebarkan bensin ke seluruh rumah. Dan membakar segalanya. Lalu pergi dengan bebas. Orang yang tidak kejam tidak akan stabil. Film berakhir di sini. Silahkan sukai dan ikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.